Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Masih kita lanjutkan materi kita terkait evaluasi pendidikan. Kali ini kita akan mempelajari terkait tujuan instruksional di dalam pendidikan, begitu ya. Mari kita mengusut silsilah tujuan instruksional itu diturunkan dari mana. Awal-awalnya kita punya tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional ini adalah tujuan dari keseluruhan satuan, jenis dan kegiatan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam konteks pembangunan nasional. Jadi skupnya adalah nasional. Diturunkan menjadi tujuan institusional atau lembaga. Ya, di mana tujuan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi lebih mengerucut lagi. Selanjutnya kita punya tujuan kurikuler, di mana tujuan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Jadi kalau tadi nasional mengerucut menjadi suatu lembaga mengerucut menjadi bidang studi, kemudian turun menjadi tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu adalah tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kalau bahasa kita sekarang, tujuan instruksional umum itu adalah standar kompetensi. Kalau di K13 kita bicaranya adalah kompetensi inti. Kalau tujuan instruksional khusus kita kenal sebagai kompetensi dasar. Nah, di mana nanti TIU dan TIK, TIU tadi yang standar kompetensi tadi, akan mempengaruhi isi dari kompetensi dasar. Jadi TIU lalu semakin turun lagi, semakin mengerucut ke bawah lagi menjadi TIK atau kompetensi dasar itu ya. Nah, di mana nanti TIU dan TIK atau kompetensi dasar dan standar kompetensi itu akan menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional itu menurut definisinya adalah tujuan atau yang berisi terkait pernyataan-pernyataan yang jelas dengan menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Jadi bentuknya adalah sebuah pernyataan. Nah, ini menurut Fred Percival dan Henry Ellington ya, di bukunya di tahun 1984. Nah, apa saja manfaat dari tujuan instruksional itu? Yang pertama adalah menentukan tujuan proses pembelajaran mengajar. Jadi tujuan pembelajaran itu dimulai dari tujuan instruksional. Yang kedua adalah menentukan prasyarat awal instruksional. Yang ketiga, merancang strategi instruksional. Yang keempat adalah memilih media pembelajaran. Yang kelima, menyusun instrumen tes sebagai evaluasi pembelajaran. Yang keenam adalah melakukan tindakan perbaikan pembelajaran. Jadi evaluasi itu kita mulai dari sebuah tujuan, kan kemarin kita mempelajari seperti itu, di mana sebuah proses evaluasi itu tidak akan lepas dari tujuan. Istilahnya kalau misalnya kita bicara pembelajaran, berarti kita tidak lepas dari tujuan pembelajarannya itu. Apa itu? Bentuknya adalah SK dan KD kayak gitu. Nah, tujuan instruksional itu nanti dibagi menjadi dua, itu tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Seperti tadi yang saya bilang, di mana tujuan instruksional umum itu bersifat umum dan tidak perlu diukur, dan tujuan instruksional khusus itu turunan dari tujuan instruksional umum dengan beberapa indikator yang harus ada. Nah, indikator yang yang baik itu nanti di mana indikator ini akan membuat tujuan instruksional khususnya itu lebih berbobot. Nah, tujuan secara umum nanti yang bagus itu harus
sesuai dengan slogan SMART ini ya, dimana S-nya itu adalah spesifik. Spesifik bisa diganti sebagai signifikan atau stretching atau simple. M-nya itu measurable. Jadi tujuannya dari tujuan instruksional khusus ini harus bisa terukur gitu ya. A-nya adalah achievable. R-nya itu adalah relevant, T-nya adalah time based atau timely atau time spesifik gitu ya. Ini kata-katanya bisa diubah-ubah sesuai dengan tujuannya. Jadi yang jelas ke semua kata-kata ini itu saling terkait. Misalkan time based berarti tujuan instruksional itu harus jelas kapan tujuannya itu harus tercapai gitu, harus jelas tercapainya kapan. Nah, kita bahas spesifik terkait SMART itu di set selanjutnya. Nah, ini saya punya SMART gitu ya. S-nya itu tadi adalah spesifik. Nah, ini spesifik apa? Berarti tujuan instruksional khususnya itu harus jelas tujuannya itu apa. M atau measurable atau terukur tadi ya, menekankan pada pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai tujuan. Jadi benar-benar kalau bisa tujuan instruksional khusus itu bisa terukur pakai apa? Misalkan pakai suatu penilaian, pengukuran tertentu begitu ya, dengan standar-standar yang disepakati, misalkan menggunakan nilai rentang 10 atau nilai rentang 100 dan sebagainya. Itu bisa diukur. Nah, achievable itu atau ini menekankan pada pentingnya target itu harus bisa dicapai. Jadi jangan sampai targetnya atau tujuannya itu tidak sesuai dengan apa namanya ya, objek penelitiannya atau objek tujuannya. Misalkan kita mengajar di, misalkan ini pembelajarannya, misalkan kita mengajar di level SD misalkan, sekolah dasar, lalu kita memberikan tujuan instruksional khususnya itu terlalu susah gitu ya, tidak sesuai porsinya anak SD, makanya ini tidak masuk ke dalam tujuan instruksional khusus yang bagus. Jadi kita harus sesuaikan dengan psikologis perkembangan kognitif dari anak, misalkan seperti itu. Jadi buatlah tujuan instruksional khusus yang tujuannya itu sesuai dengan objeknya. Jadi kemungkinan besar tercapainya itu peluang tercapainya itu besar. Nah, yang R adalah relevan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tujuannya ini harus sesuai dengan objeknya. Jadi harus relevan. Targetnya dengan target tujuannya dengan target objeknya itu harus relevan. T atau time based, seperti yang saya bilang tadi, ini menekankan pada waktu, kapan sebenarnya tujuan ini harus segera atau tujuan ini bisa dicapai, itu harus ada limited waktunya. Nah, selanjutnya kita punya instruksional umum dan khusus. Contohnya, saya punya instruksional umumnya itu bentuknya adalah dengan mempelajari mata pelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memahami tentang dasar-dasar statistika, penyajian dalam bentuk tabel dan diagram. Ini adalah sebuah pernyataan atau statement terkait instruksional umumnya. Lalu saya punya instruksional khususnya. Statementnya adalah menjelaskan cara-cara pengumpulan data, contoh macam-macam data, aturan-aturan pembuatan bilangan, dan notasi jumlah dalam perhitungan. Jadi ini adalah sebuah subnya dari instruksional umum. Misalkan ini adalah salah satu materi yang ada di dalam dasar-dasar statistika, gitu ya. Ini dasar-dasar statistika. Itu kita terjemahkan lagi ada di sini. Instruksional khusus. Oke. Lalu tujuan pembelajaran itu adalah salah satu komponen yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal sebagai RPP, dan harus memuat beberapa hal yang biasanya dikenal sebagai istilah ABCD. Di mana A-nya itu adalah audience. Jadi ada
ada pemerannya, ada peserta didiknya. Kalau misalnya kita bicara pembelajarannya, tujuan pembelajaran itu peserta didik itu menjadi pesertanya yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Nah, jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, maka statementnya harus ada peserta didik dapat, gitu ya, atau siswa dapat. Nah, siswa peserta didik itu adalah audiens yang kita sasar. B atau behavior. Nah, behavior itu adalah tingkah lakunya. Behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi, kalau kita membuat suatu pernyataan terkait tujuan pembelajaran, berarti kata-katanya harus mengandung, misalkan contohnya dia menyajikan data tunggal menjadi data berkelompok. Itu adalah suatu kemampuan ya, yang diharapkan menyajikan data tunggal menjadi data berkelompok. C atau condition. Nah, condition adalah sebuah keadaan jelas, yaitu ya keadaan saat terjadinya sebuah proses pembelajaran. Nah, contohnya itu ada kata-kata menggunakan aturan apa atau melalui percobaan apa begitu ya. Yang D adalah degree atau tingkatan, di mana tingkatan ini adalah suatu tingkatan pencapaiannya, di mana setelah pembelajaran itu diharapkan peserta didik itu bisa mencapai tingkatan seperti itu. Nah, contohnya adalah ada kata-kata di dalam tujuan pembelajaran, misalkan contohnya adalah dengan benar, dengan baik begitu ya. Jadi ketika A, B, C, D ini kita rangkum semuanya, maka kita mendapatkan satu buah statement tujuan pembelajaran atau satu buah pernyataan terkait tujuan pembelajaran begitu. Nah, kalau A, B, C, D itu saya rangkum, maka kemungkinan menjadi kayak gini. Peserta didik dapat menyajikan sekelompok data tunggal menjadi data berkelompok menggunakan aturan Stargess dengan benar, gitu ya. Itu adalah sebuah pernyataan yang ada dalam tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita bicara dalam proses pembelajaran, berarti kita akan mengenal yang namanya taksonomi Bloom, di mana Bloom ini adalah seorang peneliti yang bergerak dalam dalam bidang psikologi pendidikan. Itu mengklasifikasikan prestasi belajar dalam 3 ranah, yaitu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dimana kognitif itu kan pengetahuan. Nah, menurut Bloom, tujuan kognitif itu dibuat menjadi 6 ya, menjadi 6 tingkatan, di mana ke-6 tingkatan ini saling overlap. Nah, saya ulang lagi nih. Dimulai dari pengetahuan, dia mulai tahu, terus dia mulai paham, dia mulai bisa menerapkan, dia bisa mulai menganalisis dan seterusnya sampai bisa mengevaluasi. Gitu. Nah, tingkatan-tingkatan ini harus atau misalkan tingkatan-tingkatan ini itu saling overlap seperti yang saya bilang tadi. Overlap itu maksudnya harus tahu dulu ya sebelum dia bisa paham gitu. Tidak mungkin dia paham dulu tapi dia tidak tahu. Nah, selanjutnya kita punya taksonomi tujuan afektif menurut Kratwell ya. Bloom dan Marcia. Jadi masih berperan di taksonomi ini. Dimana afektif itu kan sikap gitu ya. Sikap itu dimulai dari anaknya itu bisa mulai ada rasa pengenalan, ada pemberian respon, ada penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalannya. Ini seperti yang kognitif tadi, taksonomi pada afektif ini juga saling overlap di setiap tahapannya. Nah, yang terakhir kita punya taksonomi tujuan psikomotor. Nah, psikomotor itu kan gerak gitu ya, harus dimulai dari bisa menirukan dulu. Nah, selanjutnya
tahap selanjutnya adalah bisa menggunakan, terus masuk ke tahap ketepatan, masuk ke kerangkaian, perangkaian, dan terakhir adalah naturalisasi. Nah, itu adalah taksonomi dalam proses belajar yang dikembangkan oleh beberapa ahli terkait kognitifnya, terkait afektifnya, dan terkait psikomotoriknya. Ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk PowerPoint kali ini. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan terkait terkait tujuan instruksional. Selanjutnya kita akan mempelajari penilaian acuan norma dan patokan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.